Masa ada mati celaka kau minum bersama Tuhan? Haleluya. Sepakan status trip sampai berjumpa di Yerusalem baru. Kita protes itu. Dan kita babataria sekarang belum tentu mau masuk surga. Kau ini dah mati minum. Kau bilang mau mati kau masuk surga. Jangan harap. Haleluya. Kenapa harus saya sampaikan ini? Karena ini kebenaran. Haleluya. Mengapakah agama Kristen berbeda dengan semua agama di dalam hal menekankan substansi dari rohani kita itu dan hubungan kita dengan Tuhan Allah berdasarkan iman? Karena agama Kristen mengajar kelakuan kita bagaimana baik pun tidak mungkin memperkenan Tuhan Allah. Jadi sudah semua ditiadakan jasa. Itu seperti di Roma pasal 3 dikatakan, dengan apakah kita dibenarkan? Dengan cara mendirikan jasakah? Dengan cara mentegakkan kita punya merit atau kita punya sesuatu sumbangsi atau sesuatu kualifikasi kah? No. Tetapi dengan iman maka kita dibenarkan. Ya, baik, di sini saya akan memberikan tanggapan terhadap video yang di awal tadi, di mana ada seorang bapak, entah dia pendeta atau bukan, yang jelas dia adalah pembicara di dalam sebuah acara kedukaan, entah di mana tempatnya. Dan menurut beliau, orang yang mati dalam keadaan minum alkohol atau dalam keadaan mabuk itu jangan harap masuk surga. Dan ini merupakan ajaran atau pemikiran kuno yang entah berasal dari goa mana, sebab itu bukan ajaran Kristen. Jadi jangan dijadikan seolah-olah itu ajaran dari kekristenan, karena apa yang tidak ditulis di dalam Alkitab atau apa yang tidak diajarkan dalam Alkitab, seharusnya kita tidak boleh ajarkan itu. Kita tidak boleh menghakimi sesuai dengan apa yang ada di dalam isi pikiran kita. Di dalam Alkitab itu kan jelas itu dikatakan jangan mencuri. Jadi kita bisa mengetahui mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang berdosa, mana yang tidak, ya. Jangan membunuh dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat macam ada orang yang melakukan hal-hal yang melanggar tersebut, kita bisa katakan mencuri salah, kamu salah ini. Jadi kita hanya boleh seperti itu. Tapi untuk mengatakan si A masuk surga atau si B masuk neraka itu bukan urusan kita. Kita tidak punya kewenangan di situ, ya. Karena Alkitab pun tidak pernah mengajarkan jika seseorang mati dengan sementara melakukan ini maka dia masuk neraka atau sebagainya. Yang jelas di dalam Alkitab itu kita melihat dengan jelas dikatakan siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, siapa yang tidak percaya ya pasti binasa. Nah, itu jelas. Pertanyaannya, apakah kita tahu siapa yang betul-betul percaya, siapa yang tidak percaya? Kita sebagai sesama manusia kita tidak tahu itu, ya. Yang tahu hanya pribadi manusia sendiri dengan Tuhan itu. Jadi untuk hal itu kita tidak bisa menghakimi, ya. Kita tidak bisa, karena bukan wewenang kita di situ. Kita tidak tahu. Mungkin saja orang itu orang yang betul-betul beriman, hanya saja pada satu saat dia
jatuh di dalam pergumulan dia minum. Karena kita tidak tahu manusia ini ya. Kita diselamatkan, kita beriman bukan berarti kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Justru disitulah kita jatuh bangun di dalam dosa. Hanya saja kita tidak senang tinggal di dalam dosa seperti keadaan kita waktu lama. Jadi orang yang sudah bertobat pun, orang yang sudah beriman pun masih bisa jatuh dalam dosa. Nah, mungkin pada saat itu seseorang dia bergumul berat dan dia jatuh dalam dosa, tiba-tiba meninggal. Tapi dia keadaan percaya, bukan tidak percaya kepada Tuhan, hanya mungkin di situ dia stres atau ya bagaimana namanya manusia ya. Sama, tidak ada orang yang percaya itu tidak jatuh bangun dalam dosa. Cuman kalau dia kebetulan meninggal dalam keadaan jatuh dalam dosa, apakah dia akan masuk neraka? Tidak bisa. Kalau dia sungguh-sungguh orang beriman, dia tidak akan masuk neraka walaupun dia meninggal dalam keadaan berdosa. Jadi sekali lagi, menghakimi orang si A masuk neraka atau tidak itu bukan urusan kita. Nah, seringkali orang-orang Kristen, karena kita berbicara tentang kekristenan, berpikir bahwa masuk surga itu tidak cukup kalau hanya percaya, harus dengan berbuat baik. Padahal sebenarnya perbuatan baik itu, kalau kita berpikir secara logika ya, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan keselamatan, tidak membawa orang masuk surga itu. Kalau orang bisa masuk surga dengan perbuatan baik, untuk apa ada agama? Untuk apa Yesus mati di kayu salib? Orang cukup berbuat baik bisa masuk surga. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Dikatakan upah dosa, bukan upah dosa-dosa. Jadi satu dosa sudah cukup untuk membawa orang kepada kebinasaan. Jadi macam kamu melakukan dosa, ya sudah pasti binasa itu. Tidak ada jalan lain. Jadi kalau macam hari ini si A berbuat dosa, besok dia berbuat baik, ya, katakanlah begitu. Besok lusa dia kembali berbuat baik. Itu bukan menghapus dosa. Itu namanya tidak berbuat dosa lagi. Bukan menghapus dosa. Yang menjadi masalah, dosa yang sudah dilakukan ini yang menjadi masalah itu. Mungkin ada orang yang mau berkata, kenapa Tuhan tidak ampuni dosa manusia begitu saja itu? Kenapa harus pakai penebusan? Begini, Tuhan itu memang Maha Pengampun, tapi Tuhan juga Maha Adil, dan perlu diketahui bahwa dosa itu merupakan masalah yang sangat serius, bukan masalah abal-abal itu. Ini soal tercemarnya kita itu. Bagaimana mungkin kita mau tinggal bersama-sama dengan Allah di dalam surga atau di dalam kekekalannya itu dengan keadaan yang sudah tercemar. Jadi kita perlu dibersihkan terlebih dahulu. Itu masalahnya, harus dibersihkan. Kamu melakukan dosa hari ini, besok tidak, besoknya tidak lagi. Itu bukan membersihkan dosa, itu tidak melakukan dosa lagi, bukan membersihkan dosa. Jadi harus dibersihkan dulu, karena kita mau tinggal bersama-sama dengan Allah yang Maha Kudus itu. Satu dosa sekecil apapun itu sudah membuat kita tercemar. Artinya membuat kita tidak layak tinggal bersama-sama dengan Allah itu. Makanya kita butuh pembasuh dosa. Satu dosa saja itu sudah membuat kita sama seperti setan itu, sama seperti iblis. Dan di dalam Alkitab sudah jelas dikatakan bahwa kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jadi hanya iman saja. Hanya iman kita kepada Kristus. Kita percaya Kristus yang membersihkan kita dari dosa itu. Jadi perbuatan baik bukan salah satu syarat untuk masuk surga, tetapi sebagai orang percaya, perbuatan baik itu adalah kesaksian kita, itu persembahan kita kepada Allah, bukti bahwa kita betul-betul
beriman kepada Allah itu. Tapi yang menyelamatkan kita bukan perbuatan, melainkan Kristus. Karena kalau hanya berbuat baik, ateis pun bisa berbuat baik. Orang yang tadinya menghina-hina Allah justru lebih bisa berbuat baik mungkin daripada orang-orang beragama itu, ya. Karena kebaikan ini soal moral itu. Semua manusia sudah ditanamkan moral di dalamnya, tetapi tidak dengan keselamatan. Keselamatan itu dari Allah, bukan dari manusia. Jadi siapa yang layak? Siapa yang layak untuk membersihkan manusia dari dosa, dari ketercemarannya itu? Hanya Allah yang layak. Maka saya cukup heran dengan orang yang menganggap ajaran Kristen ini, kenapa Allah tidak mengampuni manusia begitu saja. Justru Allah mengampuni manusia dengan cara memberikan penebus bagi manusia. Di mana letak Allah tidak mengampuni manusia begitu saja, sementara Allah memberikan penebus kepada manusia begitu saja untuk mengampuni manusia itu. Syaratnya apa? Hanya percaya. Ya. Itu cuma-cuma, itu namanya begitu saja. Kamu tidak perlu melakukan A, B, C, A atau C, B, A, hanya percaya saja. Karena harus logis ya. Kalau kita berbuat dosa lalu sudah biarkanlah masuk surga, tidak bisa. Kita berbuat dosa artinya kita sudah tercemar, kita dicuci dulu, dibersihkan dulu, disucikan dulu, baru bisa masuk surga. Allah mengampuni manusia dengan cuma-cuma. Allah mengampuni manusia begitu saja, ya, tanpa syarat, dengan cara memberikan penebus, yaitu Yesus Kristus. Siapa ini Yesus? Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dikatakan dalam Alkitab. Kenapa Allah harus menjadi manusia? Karena hanya Allah yang dapat menanggung murka dosa dan menguduskan umatnya, ia menjadi manusia untuk menebus mereka. Itu bukti bahwa betapa besarnya kasih Allah kepada manusia. Orang bisa saja bilang, aku mengasihimu, tapi tidak ada bukti. Allah memberikan bukti. Allah mengasihi manusia, dia memberikan bukti itu. Karena memang hanya Kristus yang bisa menyucikan manusia dari dosa. Hanya yang datang dari Allah yang bisa membawa manusia kepada Allah. Dan itulah Yesus Kristus. Saudara bisa nonton pengajaran-pengajaran teologi reformat yang lainnya untuk lebih jelasnya ya. Makanya ajaran Kristen itu jelas sekali berkata bahwa kamu diselamatkan oleh iman ya. Jadi hanya iman saja, bukan karena perbuatan. Artinya begini ya, kita harus bisa berpikir kritis ya. Justru kita heran dengan orang-orang yang anggap dirinya bisa berbuat baik, anggap dirinya bisa mempertahankan perbuatan baiknya. Padahal sifat manusia ini pada umumnya, entah kamu sudah beriman atau tidak, itu jatuh bangun dalam dosa. Ketika Tuhan menebus kita, ketika Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita, itu bukan berarti dia langsung sulap kita begitu tanpa proses. Tidak, ada proses seumur hidup, dan prosesnya itu seumur hidup. Jadi kita sudah percaya, kita masih jatuh bangun di dalam dosa. Bedanya, kita tidak lagi hidup, kita tidak lagi senang berbuat dosa. Itu bedanya ya. Makanya saya heran dengan orang-orang yang menganggap dirinya bisa berbuat baik setiap hari, setiap saat. Itu omong kosong, dan itu namanya tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Itu omong kosong saja. Kamu mungkin saja tidak mencuri lagi ya, kamu mungkin saja tidak narkoba lagi, tapi kamu tidak mungkin untuk tidak melakukan dosa-dosa yang lain. Mungkin kamu sudah tidak mencuri, mungkin kamu sudah tidak merokok, tapi setiap harinya kamu jatuh bangun di dalam pikiran yang berdosa dan lain sebagainya. Jadi dalam keadaan itu kita tidak bisa mengandalkan perbuatan kita. Memang kita membutuhkan Kristus satu-satunya yang menguduskan kita. Saya kira dari saya sampai di
sini saja. Sampai jumpa di video-video berikutnya.